Hai semuanya. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait relasi dan fungsi dalam matematika. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama para anggotanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Arya Sarinata, nomor absen 6, bisa dipanggil Dek Ru. Saya Kadek Yuna Wahyu Pratiwi, biasa dipanggil Yuna, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Komang Bobi Prasetyawan, bisa dipanggil Bobi, nomor absen saya 18. Perkenalkan, nama saya Kamal Kamilani, nomor absen 23. Pengertian relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Sedangkan fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal F kurang X dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Sifat relasi. 1. Relasi reflektif, yaitu menghubungkan setiap anggota dari X ke dirinya sendiri. 2. Sifat simetris, yaitu jika elemen A berhubungan dengan B, maka elemen B juga berhubungan dengan A. Nah, yang ketiga, relasi transitif, yaitu suatu bilangan X dan Y merupakan anggota relasi R, maka bilangan Y dan Z merupakan. Baik, saya akan menjelaskan contoh sifat dari relasi. Yang pertama adalah sifat reflektif. Dimisalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P. Relasi P dikatakan bersifat relatif jika untuk setiap P berlaku untuk P dibanding P. Yang kedua, sifat simetris. Misalkan R dalam sebuah relasi pada himpunan P, relasi R dikatakan bersifat simetris apabila setiap X atau Y berbanding dengan R. Begitu juga sebaliknya, Y berlaku pada M. Yang terakhir adalah sifat transitif. Sifat transitif adalah misalkan R dalam sebuah relasi pada himpunan P, relasi R bersifat transitif apabila setiap X atau Y berbanding dengan R, maka berlaku XY berbanding R. Sifat fungsi. 1. Fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah fungsi daerah aslinya range sama dengan kondomainnya. 2. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi di mana ramaian tidak akan pernah menunjukkan pada kondomainnya yang sama. 3. Fungsi binjektif. Fungsi binjektif atau dapat pula disebut dengan fungsi keberadisinnya satu-satu deklarasi dari Weizmann-Chang disebut binjektif karena fungsi ini merupakan perbedaan dari fungsi injektif dan subjektif. Nah, berikut adalah contoh fungsi dari injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.